Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Novianti dengan NPM 2211021050, Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unila Angkatan 2022. Pada kesempatan video ini, saya akan memaparkan laporan akhir magang yang saya laksanakan di BPS Kota Bandar Lampung dengan pembimbing yaitu Bapak Gun Gun Nugraha SSI MSE. Baik, yang pertama adalah mengenai lokus magang. Jadi perlu kita ketahui bahwa Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, untuk di Bandar Lampung sendiri, BPS ini berlokasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 30 Pahoman, Bandar Lampung. Lalu, tugas utama yang diemban oleh Badan Pusat Statistik yaitu menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, masyarakat yang diperoleh melalui sensus maupun survei. Lalu membantu kegiatan statistik kementerian, lembaga pemerintahan dalam membangun sistem perstatistikan nasional dan juga mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik serta penyediaan layanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Lalu yang terakhir yaitu membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Lalu ada pun job desk magang yang saya laksanakan selama di BPS. Yang pertama adalah pengecekan peta Wilkerstat. Peta Wilkerstat ini adalah peta wilayah kerja statistik, yang dimana wilayah-wilayah yang akan didata itu dicek kembali agar data yang diperoleh saat survei maupun sensus itu tidak terlewat maupun tumpang tindih. Lalu yang kedua itu ada merancang konsep konten kegiatan BPS seperti di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Lalu kita juga dari konsep konten tersebut kita akan melihat updating terkait insight Instagram seperti likes, komen, dan followersnya. Lalu selanjutnya itu saya melaksanakan pemantauan Siadin. Jadi Siadin ini berupa nomor telepon dari BPS Kota Bandar Lampung yang dimana kami sebagai masyarakat maupun mahasiswa maupun instansi jika ada keperluan yang sekiranya dapat dipenuhi oleh BPS, kita bisa menghubungi melalui Siadin ini. Lalu selanjutnya yaitu ikut turun lapang untuk wawancara indeks kemiskinan. Selanjutnya ini saya mengikuti uh, terkait updating usaha, produksi, dan pendapatan kelompok perdagangan di Kota Bandar Lampung. Lalu juga selain itu, BPS sekarang akhir-akhir ini sedang membuat publikasi buku Potret Kemiskinan dan saya turut serta dalam pembuatan buku tersebut terkait baik itu narasi dari hasil wawancara indeks kemiskinan, data, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah filing dokumen. Oke, next ini beberapa dokumentasi yang saya tampilkan terkait kegiatan-kegiatan yang saya ikuti selama magang di BPS Kota Bandar Lampung. Lalu, selain mengasah mengenai keterampilan untuk persiapan kerja nanti, saya juga tetap fokus untuk mengembangkan keilmuan terkait akademik. Nah, oleh karena itu, di sini ada tugas akhir berupa penelitian. Pada hal ini, saya mengambil topik mengenai kemiskinan sehingga diperoleh judul Structural Equation Model pada pemodelan kemiskinan di Indonesia. Dengan latar belakang bahwasanya yang kita ketahui kemiskinan ini masih menjadi masalah multidimensi di tengah era digitalisasi yang semakin berkembang. Nah, pengaruh-pengaruh yang berkemungkinan besar mempengaruhi kemiskinan itu adalah pendidikan, kesehatan, dan dengan pengeluaran yang masih cukup tinggi ya seperti itu. Sehingga dari permasalahan tersebut kita memperoleh rumusan masalah yakni apakah pendidikan kesehatan apakah pendidikan kesehatan dan pendapatan itu mempengaruhi kemiskinan. Lalu next ini adalah bentuk dari metodologi penelitian. Jadi, karena saya menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM, kurang lebih pembentukannya seperti ini. Yang dimana
SEM ini memiliki variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Seperti halnya kita bisa lihat contoh di variabel laten pendidikan yang diukur melalui harapan lama sekolah, rata lama sekolah, dan angka melek huruf. Begitupun dengan variabel kesehatan, pendapatan, dan kemiskinan. Seperti itu. Maka hipotesis yang diduga diduga adalah sebagai berikut, yakni H1 pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, H2 kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan H3 pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Lalu teori pada penelitian ini memakai teori human capital oleh Schultz 1960 dan Becker 1964, yang dimana penelitian ini diperkuat dengan teori human capital yang menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai investasi modal manusia. Nah, modal manusia yang baik itu akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan kerja sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Lalu berikut ini adalah hasil analisis yang saya running. Yang pertama kita bisa lihat di collinearity statistik atau FIF-nya. Nah, FIF ini dikatakan ideal jika kurang dari 3 dan kurang dari 5 itu masih dapat diterima. Dari penelitian ini hanya indikator P0, P1, dan P2 yang tidak dapat diterima. Seperti itu. Lalu untuk outer weight-nya, kita bisa lihat dikatakan jika kurang dari 0,05 itu signifikan. Nah, sedangkan pada hasil analisis ini, AMH memiliki pengaruh kuat dan signifikan pada latihan pendidikan sehingga menjadi faktor utama pada pembentuk konstruk penelitian. Lalu di sini kita bisa lihat outer loadings-nya yang dimana dikatakan signifikan jika kurang dari 0,05. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan valid dan reliable. Di sini kita bisa lihat seperti contohnya di AMH terhadap pendidikan, AML terhadap kesehatan, hingga UHH terhadap kesehatan. Oke. Selanjutnya yaitu adalah analisis mengenai FIF-nya. Jadi di sini FIF yang ideal itu kurang dari 5, sehingga tidak ada multikolinearitas. Di sini kita bisa lihat, di sini hijau semua, dan kita bisa lihat FIF tertinggi ini berada pada kesehatan, yaitu 3.239. Lalu di sini ada R-square. R-square ini dikategorikan kuat jika lebih dari 0,75. Nah, analisis R-square ini sejumlah 0,841 yang menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 84,1% dari variabel kemiskinan, sehingga hanya 15,9% kemiskinan yang dijelaskan dengan faktor di luar model penelitian ini. Dan dari PET koefisiennya sendiri, kita bisa lihat bahwa ketiga analisis pendidikan berpengaruh signifikan pada penurunan kemiskinan itu ada di PET koefisien sebesar 0,041. Lalu selanjutnya adalah F-square. Nah, di F-square ini pada kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh yang substantif terhadap kemiskinan dibanding dengan pendapatan. Lalu untuk Q-square-nya dikatakan 0,35 Q-square-nya ini lebih dari 0,35, yakni sebesar 0,477 yang artinya memiliki relevansi prediktif yang kuat. Seperti itu. Lalu untuk model fit-nya kita bisa lihat di nilai NFI itu adalah 0,793 yang hampir mendekati standar yang seharusnya adalah 0,90, sehingga dapat dikatakan tingkat kesesuaian cukup antara model dengan data. Sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.